Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa nasirul haqq ila siratal mustaqim sallallahu alaihi qadri wa miqdaril azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati pemerintah Kecamatan Lakudo yang sempat hadir atau mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Luara sini, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Kalau sebut Al-Munawwarah itu kakak ibu saya, namanya tertua itu Al-Munawwarah. Sedangkan ibu saya namanya Siti Aminah. Luar biasa kakek saya itu menawarkan anak-anaknya itu bisa jadi calon. Yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah, Pak Adam, serta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim, anak-anakku sekalian yang di Pondok Pesantren Al-Munawwarah, hadirin hadirat yang berbahagia. Malam hari ini kita berkumpul untuk merenungkan diri kita. Setelah kita dari mana, kemudian ada sekarang dan mau kemana. Apa tujuan hidup kita? Apa makna hidup kita? Tentunya pasti kita ingin membawa bekal kita untuk melaporkan atasan kita. Atasan kita itu menginginkan kita bisa menjadi manusia yang salah satunya berkah sama dengan masjid ini. Jadi manusia itu memang tidak lepas dari dosa, salah, dan lalai. Tapi manusia yang baik adalah dari hari ke hari ingin memperbaiki dirinya untuk senantiasa menuju siratal mustaqim. Kita ini ketika lahir alastu birabbik, kita sudah akui keesaan Allah dan bersyukurlah kita ini dari kecil kita dididik di pesantren, kemudian insya Allah ini menjadi saham yang sangat berharga ketika kita sudah pergi, karena salah satunya adalah anak-anak kita bisa mendoakan kita. Kalau dia sudah doakan, karena kalau terbiasa dari kecil terbawa-bawa, besar terbiasa. Dan kalau anak kecil itu dilatih lafal Al-Quran semua seperti melukis di atas batu, tidak akan hilang. Tapi kalau sudah tua, seperti Pak Adam misalnya, yang Pak Adam lebih tua daripada saya, itu sama dengan melukis di atas air, mudah lupa. Ada nggak di antara kita ini hafal nomor handphone 50 orang nomornya? Nggak ada, malah buka handphone namanya. Makanya di Nuzul Quran ini kita ingat, karena Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Tidak semua orang diberikan petunjuk, tidak semua. Dan Al-Quran di 30 juz itu memang diatur untuk original, dan dia berlaku sampai kapanpun. Diimplementasikan dengan hadis Nabi. Jadi tidak bisa kita bermain-main. Coba kalau kita dengar lantunan Al-Quran atau kita baca, lain getarannya, marwahnya, berkah itu.
Dan tidak ada di antara kita kehidupan ini tidak bisa berjalan tanpa Al-Quran. Petunjuk hudal muttaqin di antara kita. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu macam-macam lah. Tapi pelajari dengan baik itu Al-Quran. Masa usia kita sudah 50 tahun, biar artinya Al-Fatihah kita tidak tahu. Sementara isi kios kita tahu di mana taruh sabun, di mana taruh beras, obat nyamuk, apa semua. Kita tutup mata. Tapi Al-Quran masih jauh pandang dari asal. Untuk itu di Nuzul Quran ini, mari kita mulai membaca-baca Al-Quran. Karena petunjuk di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Petunjuk di situ. Karena petunjuknya ketika imam tadi kita sholat. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disana tanazzalu malaikatu wa ruh fiha bi idzni min kulli amrin dan seterusnya. Itu diingatkan ada dalam Al-Quran. Kalau kita belajar itu sama dengan 83 tahun ya, bagi Ustaz. Setelah saya baca buku, 83 tahun itu sama dengan 1 hari di kuburan kita. Jadi 1 hari di kuburan sama dengan 83 tahun kita di dunia ini. Tapi kita diberikan seperti 83 tahun untuk melampaui ruang waktu untuk kita bisa pelajari secara baik. Makanya dalam Al-Quran itu kita harus tahu betul kita pelajari dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Yang kedua, di Nuzul Quran dan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dan kita sudah tahu itu, kita sudah paham dan kita sudah mengerti. Tapi yang kita tidak tahu, paham itu, kenapa kita nggak sadar terus, tunduk terus, sujud kepada Allah dan kita zikir kepada Allah. Ada beberapa zikir yang kita sudah tahu. Kenapa si fulan bisa berhasil? Kenapa si fulan yang lain tidak berhasil? Karena dia melakukan perintah Allah yang tidak dilakukan kepada yang lain. Islam kita di Sultra 95%. Tapi kualitasnya kita masih bisa bertanya. Tapi kalau dibilang mau mati, mau masuk surga, tapi tidak menjalankan syarat-syarat yang kita inginkan. Mari kita introspeksi diri. Karena turunnya Al-Quran. Sadar gak kita misalnya di kita ini di bulan Ramadan akan pergi, dan tadi kata Pak Kiai, ini malam-malam itu malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar bakalan turun kepada orang yang memenuhi syarat-syarat. Tidak mungkin ujuk-ujuk. Tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah melakukan sedekah, tidak ada silaturahminya, terus kemudian langsung meminta Lailatul Qadar, kecuali dia dapat hidayah. Tapi kalau runtutannya tidak seperti itu. Yang ketiga, memang nama itu penting dalam Al-Quran. Karena nama itu bagian dari maghfirahnya, berkahnya. Makanya nama-nama kita ini pasti juga nama-nama yang insya Allah tujuannya. Adam, ini salah satu yang dilahirkan tanpa ibu dan ayah. Adam, namanya Nabi Adam. Begitu dia lahir, Adam tahu berapa istrinya, karena dia tidak punya anak tapi bisa berapa istrinya. Hawa juga demikian. Kalau kita pelajari kandungan Al-Quran, Hawa tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena ada 5 makhluk yang ditanamkan yang tidak punya induknya bisa lahir. Adam,
senjatanya Nabi Soleh, tongkatnya Nabi Musa, dan Ismail menjadi kami. Kalau kita pelajari, makanya jangan pernah putus asa. Ada kita punya anak namanya aneh-aneh, lagi pakai sepatu bapaknya, lahir anaknya namanya sepatu, dikasih halus namanya sepatu. Ada anak-anak seperti itu juga. Ada juga anaknya namanya kepala. Namanya kepala ya. Ini kepala ini bukan Pak. Waktu mau pergi merantau ketinggalan kapal. Jadi kepala itu ketinggalan kapal, lahir anaknya. Itu udah namanya kepala. Padahal ini anak itu adalah maghfirah berkah. Coba kita tanamkan dengan baik. Jangan juga ada teman saya namanya berat, akhirnya dia ganti nama anaknya itu Maharaja Akbar. Berat, sakit-sakitan, akhirnya diganti namanya. Tapi pada dasarnya tujuannya adalah baik. Tidak mungkin orang tua mendoakan anaknya karena susah hidupnya, mudah-mudahan nak kau lebih susah daripada saya, karena sudah susah ini penderitaan. Tidak. Pasti orang tua mengatakan cukup penderitaan ini kepada saya, jangan lagi kamu ditimpa penderitaan. Makanya kita bersyukur punya tata cara untuk menghayati dan memaknai Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran ini kalau kita mau baca dan paling mudah dihafal sebetulnya dibanding yang lain, paling mudah. Tapi kita tidak pernah mau berkaca-kaca. Bayangkan kalau ada ayat itu, misalnya itu disambung-sambung dan mudah kita cermati. Coba. Tapi kalau yang lain tidak bisa kita hafal, karena memang ada maghfirahnya, ada hidayahnya dalam membaca Al-Quran. Dan rata-rata orang yang ditimpa bencana, timpa masalah dan kesulitan hidup, dia lari dari Al-Quran. Kenapa tidak dibalik ketika dia lagi senang, bahagia, dia membaca Al-Quran? Pasti kebahagiaan terus-menerus dia bisa dapatkan. Meskipun hidup ini selalu juga diuji. Orang desa diuji, jadi lagi diuji untuk bagaimana membangun desanya yang dicintai ini. Masyarakatnya kompak bersama-sama dan alhamdulillah bisa membangun masjid dengan ada uluran tangan masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat yang dari ujung tengah di perantauan. Itu kan cerminan untuk kita, motivasi bagi kita. Lebih bagus tangan di atas daripada di bawah. Karena ketika kita meninggal, salah satu tadi yang anak yang soleh sedekah kita. Dan itu ada dalam Al-Quran. Tadi Pak Kiai di Salam Isya diceritakan tentang Nabi Zakaria. Cobaannya luar biasa. Cobaannya. Beberapa nabi-nabi itu sudah mengalami cobaan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Begitu dinusul Quran ini, mari kita tidak henti-hentinya mempelajari makna yang terdalam dalam Al-Quran. Berikutnya, kita ini mau mati. Kita ini hidup khalifah di muka bumi ini untuk mencari fatawassul bil haq, fatawassul bis sabr, saling mengingatkan dan berbuat baik. Kita mau mati. Dan belum tentu bulan Ramadan tahun depan kita ikut lagi. Absennya sudah ada, jadwalnya sudah ada. Tinggal bagaimana di tahun ini yang masih ada waktu 9 hari ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita baca Al-Quran, kita minta kepada Allah problematika hidup kita. Insya Allah apa yang kita lakukan di pesantren 30 hari di bulan Ramadan itulah buahnya di 11 bulan ke depan. Nikmat
Kalau kita tidak pernah puasa, sebagaimana khotbah saya di Masjid Raya Lagulo, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah salat malam, tidak pernah salat duha, tidak pernah buka Al-Quran, semua dilakukan yang sifatnya duniawi. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, pasti dia loyo, capek, karena tidak terbiasa. Kalau dia terbiasa di bulan Rajab, maka dia memulai menanam panennya. Diperkuat nanti di bulan Sya'ban, dibersihkan hatinya untuk siap masuk di bulan Ramadan. Pasti nggak sulit. Dia suka puasa Senin Kamis itu biasa-biasa saja. Tapi kalau yang tidak pernah puasa, meskipun dalam Al-Quran sudah ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah kamu sebelum orang-orang kamu bertangga dan berpuasa ditentukan orang beriman. Siapa yang beriman? Kita. Bukan kita yang mengklaim beriman. Yang sampai tidak pernah sembahyang, akhirnya salat tarawih, masjidnya pakai genset. Starter gensetnya. Yang penceramah ngomong tentang surga dan neraka, setan. Baru penceramahnya bilang hati-hati, setan itu bertebaran dan lebih banyak itu setan ketika gelap. Tiba-tiba masjid padam lampunya karena gensetnya minyaknya habis. Gelap. Penceramah bilang muslimin dan muslimat, iya, muslimin dan muslimat, muslimin, oh udah lari. Kata jamaah sedangkan muslimat lari, apalagi muslimin. Nah ini kan cara kita. Atau yang terjadi di Kendari sana, lampunya padam, dan kalau saya ini namanya lampu strongke. Tahu kan lampu strongke? Lampu petromak itu. Jadi ada masyarakat diminta lampu strongke yang terpakai karena mesinnya lagi gelap. Ceramah dia. Bagaimana Islam bisa didekati dengan baik kalau diancam terus? Kamu neraka semua. Padahal dia belum pernah mati. Akhirnya jamaahnya pergi, tinggal satu yang tinggal. Dia bilang penceramah, kamulah penerus pagi-pagi Islam. Siap Islam mau akan lakukan. Kamulah yang jihad fisabilillah. Bukan bapak ceramah satu lampu strong ego. Sama-sama. Karena kalau kita tidak paham. Berikutnya, memang terbiasa kita yang harus membantu siarkan Islam, buka Al-Quran, baca Al-Quran terus-menerus di pagi hari. Contohnya baca Yasin. Kalau kamu baca Yasin setelah maghrib, maka akan kau diberikan kemudahan sampai terbitnya matahari. Jika kamu baca Yasin di fajar, akan diberikan kemudahan sampai terbenamnya matahari. Tiap hari kamu baca 17 kali ayat kursi, akan dimudahkan kamu dijauhkan bala. Bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau 10 kali dibaca dimudahkan hidupmu, 100 kali rezekimu bertambah. Salatlah kamu 2 rakaat salat duha, dipermudahkan hidupmu. 4 rakaat dicukupkan, 6 rakaat isi dunia. Ada dalam Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah lakukan atau tidak? Maka kenapa kepala desa sampai 3 periode? Karena beliau memiliki komitmen dengan masyarakat, hablum minal nas dan jalan, hablum minallahnya juga jalan. Sama dengan kita, dipertemukan, diperjalankan lewat Pak Adam, bahwa kita butuh bantuan mesti di sana, kalau bisa ada pagar yang diselesaikan. Insya Allah sesudah bulan Ramadan ini akan turun bantuan dari provinsi senilai 100 juta rupiah. Padahal saya tidak pernah ketemu dengan Pak Dokter, cuma ketemu dengan Pak Desa, tapi saya bisik Pak Adam. Beginilah kita ber-DPR. Jangan caleg
seperti di provinsi lain, belum jadi, dia juga mau ceramah, mewakili keluarga yang nikah, perkawinan, mewakili keluarga untuk mengucapkan ucapan terima kasih karena dia dicoblos. Sudah dipersilakan. Begitu dia naik, dia bilang terima kasih hadirin hadirat yang saya hormati atas kehadiran Bapak Ibu, semoga pahala kepada Bapak nanti dicatat kepada Allah. Kedua, mempelai dan atas nama orang tua ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga kedua mempelai mendapatkan husnul khotimah. Dia mau bilang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau Pak Adam tidak diam-diam, dan kemungkinan ini salah satu pimpinan daerah yang akan dorong nanti. Tinggal kita lihat karena hidup ini faizah para lansab pada Rabbi pajak. Jadi kalau saya sudah beliau 3 periode, saya di atas 3 periode sudah jadi anggota DPR, ketua DPR, lolos terus saya. Jadi kalau ditanya, Pak Ketua capek nggak? Capek. Bosan nggak? Bosan. Makanya saya mau jadi gubernur selanjutnya. Kita cuma bekerja dunia, kita berusaha bersungguh-sungguh, berdoa akan dilaku. Nanti juga setelah selesai semua usaha kita tawakal kepada Allah. Dan terima kasih, saya sudah safari Ramadan. Kita sudah keliling ini di banyak tempat, termasuk kemarin sebelum ke sini ke Kolaka Utara, Bobana, masuk lagi di Muna Buton Tengah, masuk Bau, muter, Gitari, masuk Buton Utara, dan kita masuk lagi di sana. Alhamdulillah, saya bertemu dengan saudaraku semua, senang hati saya, hilang rasa capek karena kita bertemu umat Islamiyah luar biasa. Ada desa seperti ini, masjidnya yang luar biasa karena pengelolaannya yang baik. Kalau ada di masjid itu pengurusnya, kalau kita ke kanan dia ke kiri, kita lurus dia bengkok, kita bangun ini dia protes terus. Sudah itu yang tidak menyumbang. Sudah itu tidak menyumbang. Dan memang kita lahir dari tanah, dia juga lahir dari tanah, tapi kemungkinan ini orang yang lahir dari tanah sengketa. Masalah terus, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, protes terus. Ada itu ada. Tapi bukan di Lapur, di provinsi lain. Ini orang-orang baik semua. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, kita ajak masyarakat. Sudah hentikan dulu mendomino, mensong. Kita bukan Al-Quran. Hentikan, bukan berarti selamanya. Atur dulu waktu, cari yang bermanfaat, cari yang fardu ain, jangan cari yang makruh. Kita ayo fastaghfirul khairan, kita ngaji, ini bekal kita. Nanti kalau kita sudah meninggal, baru kita minta sama Allah, sadaqna ya Allah, hidupkan lagi saya kembali, nggak bisa lagi, sudah terlambat. Sama dengan kita itu, ya Allah kasih muda lagi saya, nggak bisa. Usia akan bertambah terus, hitungan hari, sudah mulai ompong, asam urat tumbuh, darah tinggi naik, itu tanda-tanda. Tanda-tanda itu peringatan. Sama dengan kita ketika kita jalan nanti menuju ke pelabuhan, tiba-tiba azan, zuhur, itu disuruh kita singgah malam di situ. Cuma kita tidak paham. Malah kita sudah azan nih, ada di kapal mau menyeberang, cepat. Kita tidak paham. Dan saya bersyukur di waktu ini agama Islam dan olahraganya jauh, jadi sehat juga, kemudian bertakwa dengan baik. Agamanya bagus, olahraganya jadi sepak bola. Jadi kalau sudah cerita sepak bola di sini, kalah Indonesia, kalah Ronaldo, kalah Salah, ini orang jago semua. Saya kira itu saya bisa sampaikan yang ringan-ringan seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan nusul Quran ini kita menggunakan sebaik-baiknya. Satu perbuatan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Berpada-padalah apa yang ada, jangan cari yang tidak ada, tapi berusaha yang sudah ada. Jangan juga tidak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba langsung taubatan nasuha, langsung datang di Masjid Al-Baqarah, baca Al-Quran 30 juz, bisa masuk rumah sakit, kasih susah orang. Ya pelan-pelan lah, tapi ada kemauan.
Mudah-mudahan tahun lalu 1 lembar, tahun ini 2 lembar. Tahun lalu 1 juz, syukur-syukur tahun ini 2 juz. Tahun lalu 3 juz, bisa 10 juz. Ada peningkatan ketakwaan kita. Alhamdulillah kalau bisa 30 juz. Karena pada kaum musafir, Islam itu rata-rata menamatkan Al-Quran itu 30 juz selama 3 hari. Duduk saja 30. Bayangkan kita dikasih waktu. Mana sekarang ini ibu-ibu sudah bikin kue ini. Pokoknya sudah yang kue-kue ini sudah terganggu ini kalau tidak sudah. Bapak-bapak juga ini sudah ditagih THR ini. Ini wajah-wajah THR ini. Tidak kiai, tidak ustaz, tidak pedagang, tidak kepala desa. Sudah, Pak, kapan THR? THR sama dengan dulu BLT. Bantuan langsung tunai disalahgunakan pakai minum. Akhirnya kebanyakan BLT bukan bantuan langsung tunai, bantuan langsung teler. Karena dipakai disalahgunakan. Makanya sampaikan, sederhana saja. Yang penting Ramadan masuk di kita, insya Allah kita masuk. Nanti satu sawah kita bersama-sama. Insya Allah saya Abdurrahman Saleh, wakil teman-teman DPR dan pemerintah gubernur, saya akan datang lagi di sini berdiskusi. Dan kalau ada bapak ibu sekalian lewat Pak Adam nanti mampir di Kendari, bisa nanti mampir di kantor saya, bisa melihat apa yang kita bisa lakukan. Hidup ini juga diatur sama Allah. Kita cuma berusaha. Titian dan harapan kita dari sana, tapi kita harus bersungguh-sungguh, harus ada air mata, harus ada semangat untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.